Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Yusril, NPM 18124501. Pada kesempatan ini, yaitu pada mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar bidang fikih yang diempu oleh dosen pembimbing Ibu Mardia Agustina, STHI MPDI. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah kajian, yaitu kajian Kitab Sabilal Muhtadin karangan Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, atau yang kita kenal biasanya dengan sebutan Datuk Kalampayan. Yakni akan ulun bahas adalah kitab makanan halal dan makanan yang haram. Baik, di antara cara makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya adalah dengan makanan. Begitu juga dengan manusia, karena makanan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan jasmani dan karakter manusia. Sehingga tidak dapat disangkal lagi bahwa makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan jasmani manusia. Apabila makanan seseorang baik, maka jasmani dan rohaninya akan ikut baik pula. Memasuki kepada pembahasan makanan halal. Seluruh binatang yang di laut halal untuk dimakan berupa ikan atau selainnya, selama memakannya tidak memberi mudarat pada kesehatan baik tubuh atau akal. Sebagaimana yang kami perdapati di dalam kitab Sabilal Muhtadin karangan Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam kitab beliau yang ditulis beliau, semua binatang air ialah yang tidak hidup terkecuali di dalam air, maka halal dimakan. Atau juga hidup di darat tetapi tidak lama, baik dari jenis ikan yang sudah kita kenal atau yang lainnya, baik dagingnya timbul atau tenggelam, sekalipun bentuknya menyerupai binatang darat yang haram untuk dimakan seperti anjing, babi, dan sebagainya, maka halal dimakan tanpa melihat kepada cara matinya, terkecuali kalau mempunyai racun seperti ikan buntal atau merusak kesehatan baik tubuh atau akal manusia. Nah, jadi selama hewan laut tidak memberi mudarat pada tubuh dan akal kita, seluruhnya adalah halal, baik dari segi ikan atau selainnya. Kemudian beliau juga menyebutkan makanan binatang di darat yang halal untuk dimakan. Nah, di antaranya ada sapi, unta, kambing, rusa, dan lain-lain. Sebagaimana yang ditulis beliau, semua binatang yang hidup di darat halal dimakan, seperti unta, sapi, kerbau hutan atau banteng, kerbau piaraan, kambing, kuda, rusa, dan kijang. Demikian juga keledai atau keledai hutan, zebra, halal dimakan, tetapi keledai piaraan haram dimakan. Halal binatang dobai karena diterangkan di dalam hadis bahwa dobai termasuk binatang buruan yang halal dimakan, dan juga taringnya tidak dapat membinasakan orang. Dan binatang itu sangat aneh karena setahun berubah menjadi betina dan setahun berubah menjadi jantan, dan haid seperti manusia. Juga halal makan binatang dab, yaitu binatang yang dikenal di tanah Arab yang menyerupai biawak, tetapi kaki tangannya dan ekornya lebih pendek dari biawak, dan yang jantan mempunyai 2 buah zakar dan yang betina mempunyai 2 faraj atau kemaluan, dan giginya tidak akan tanggak sampai mati, karena Nabi SAW mengakui di hadapan para sahabat yang memakannya di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah sendiri tidak melarangnya. Kemudian ditanyakan tentang hukum halal dan haramnya, Rasulullah sendiri tidak memakannya karena kurang berkenan. Daging kelinci halal dimakan karena Nabi SAW memakannya menurut hadis riwayat Imam Bukhari, ialah hewan yang pendek tangan dan kakinya panjang. Halal binatang salab karena dimasukkan ke dalam golongan binatang yang menghasilkan harum-haruman. Kendati pun terdapat 2 buah hadis yang menyatakan haram memakannya, akan tetapi hadis itu sangat lemah. Halal memakan binatang yarbu ialah binatang yang panjang kakinya dan pendek tangannya. Warnanya seperti warna kijang karena dimasukkan ke dalam golongan binatang yang halal dan taringnya lemah. Kemudian halal pula memakan daging
landak seperti yang disebutkan di dalam Hayawatul Hayawan, bahwa landak ada dua macam, yang besar seperti kijang yang hidup di daerah Syam dan Irak, dan yang kecil seperti tikus yang hidup di daerah Mesir. Halal daging binatang sanjab ialah binatang yang seperti yarbu, bentuknya lebih besar dari tikus dan bulunya lebih halus lagi lembut. Kulitnya dapat dijadikan baju yang dipakai oleh orang kaya dan bangsawan di Istanbul, Syam, dan Mesir. Binatang ini banyak terdapat di Sicilia dan Turki. Daging ayam kalkun halal dimakan ialah binatang yang serupa dengan sanjab, kulitnya dijadikan baju. Halal pula daging binatang panah, ialah binatang yang kulitnya dijadikan baju. Samur halal dimakan, ialah binatang yang serupa dengan sanur. Dan lagi di antara binatang yang halal untuk dimakan yang ditulis beliau adalah berupa unggas atau burung-burung. Yang ditulis beliau, halal makan daging burung sawari dan setiap burung yang meminum dengan tidak bernapas, burung yang berbunyi dengan suara yang mendengung terus-menerus seperti burung merpati, darah kuku, semua macam burung yang kecil seperti pipit, gelatik, sekalipun berbeda warna dan bentuknya. Halal juga memakan daging ayam, ayam kampung maupun ayam hutan, itik, angsa, dan belibis. Halal juga memakan burung gagak yang hidup di sawah, yang warnanya hitam lagi kecil. Memasuki materi kedua, yaitu makanan yang haram. Diharamkan memakan binatang yang hidup di dua alam, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin. Haram memakan binatang yang hidup di darat dan di air, seperti penyu, bidawang, biyuku, kura-kura, belangkas, katak, buaya, dan nas-nas, bahkan yang lainnya lagi yang hidup di antara dua alam, maka hukum memakannya adalah haram. Beliau juga menyebutkan kepiting termasuk yang haram dimakan, namun rajungan halal dimakan. Begitu juga dengan ular, dikarenakan ia memiliki bisa sekalipun hidup di air, terkecuali belut. Di dalam tulisan beliau, kepiting termasuk haram dimakan karena dapat hidup di air dan di darat, namun rajungan halal dimakan karena dapat hidup di air dan tidak berbisa. Haram pula ular karena berbisa sekalipun hidupnya hanya di dalam air. Belut halal dimakan karena hanya dapat di air dan tidak merusak kehendak. Kemudian haram pula memakan binatang yang dilahirkan antara binatang yang halal dimakan dan binatang yang haram dimakan. Contohnya anak kambing dan anjing. Nah, perkawinan antara kambing dan anjing apabila mempunyai anak, maka anaknya ini haram untuk dimakan. Haram pula memakan binatang yang mempunyai taring yang kuat, misalnya harimau, singa, dan lain-lain yang mempunyai taring yang kuat. Sebagaimana pernyataan beliau, haram memakan daging binatang keledai piaraan atau himar, setiap yang mempunyai taring yang kuat seperti macan yang besar, macan pohon, beruang, gajah, singa, anjing, dan babi. Haram pula memakan binatang yang disunatkan untuk membunuhnya seperti ular, kalajengking, tikus, dan lain-lain hewan yang disunahkan untuk membunuhnya. Sebagaimana yang dinyatakan beliau, haram memakan daging binatang yang disunatkan membunuhnya seperti ular dan lain-lain. Haram pula memakan daging semua burung yang memakan dengan cakar dan menangkap makanannya dengan kaki. Ini termasuk burung-burung yang ganas, misalnya seperti elang, garuda, dan lain-lain. Nah, maka hukum memakannya adalah haram. Bagaimana yang kami lihat dalam tulisan beliau, haram memakan daging semua macam burung yang memakan dengan cakar dan menangkap makanannya dengan kaki seperti garuda, elang, dan lain-lain. Haram pula memakan makanan yang memabukkan. Sebagaimana yang ditulis beliau, haram memakan makanan yang memabukkan karena merusak akal. Demikian juga memakan barang yang mengandung candu dan buah pula, dan buah ambar kalau karena banyaknya dapat memabukkan. Nah, jadi apabila memakan sesuatu apa saja, apabila menyebabkan mabuk, maka hukumnya haram dimakan. Kemudian haram pula memakan benda yang kotor.
sebagaimana yang ditulis beliau, haram memakan setiap yang kotor menurut ukuran orang yang suci, seperti ingus, air mani, dahak, dan peluh. Nah, jadi hukum memakan kotoran ini adalah haram menurut ukurannya menurut orang yang suci. Contohnya seperti ingus. Menurut orang yang suci, ingus itu menjijikan atau barang yang kotor. Tapi apabila orangnya ini sudah kotor, memang kotor terdahulu, ingus bukanlah sebuah kotoran. Nah, jadi yang jadi ukuran bukan menurut orang yang tidak suci atau menurut orang yang kotor, tapi menurut orang yang suci. Apabila menurut orang suci sesuatu itu kotor, maka itu dihukumkan kotor dan haram dimakan. Baik, mungkin cukup sampai di sini materi yang dapat ulun sampaikan. Salah khilafnya ulun minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.